Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan teman-teman semuanya. Pada kesempatan di malam Jumat, kita akan membahas tentang alam gaib. Mudah-mudahan saudaraku bermanfaat bagi orang-orang yang ingin mendekatkan diri kepada hal-hal yang bersifat supranatural. Pada kali ini kita akan membahas tentang alam biometafisika seorang Satrio Piningit. Selamat menyaksikan. Pada kehidupan manusia, banyak yang percaya bahwa ada alam lain selain alam yang terlihat oleh mata kita. Ada diri kita, manusia, ada hewan, ada tumbuhan, macam-macam, termasuk ada bumi, ada bintang, ada langit. Itu adalah merupakan sebuah alam yang sehari-hari kita lihat sejak kecil maupun setelah dewasa. Nah, pada kali ini kita akan membahas tentang alam biometafisika yang mudah-mudahan bermanfaat bagi saudaraku, teman-teman saya yang memang mencari sesuatu yang di luar nalar, mencari jati diri sebuah pembenaran. Ini sangat bermanfaat buat saudaraku agar supaya kita tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang bersifat melawan waktu atau menyanyiakan waktu, barangkali seperti itulah. Akan kita bahas satu persatu, mudah-mudahan tidak menjadi perdebatan yang panas, sebab saya tidak mengambil dari ayat apapun dari kitab manapun, agar supaya kita berpikirnya umum, tidak mengangkat sebuah kitab. Nah, oke saudaraku, pertama yang akan tidak dibahas adalah hanya satu, yaitu setan dan dajjal. Tidak akan dibahas di sini. Itu bukan alam yang kita inginkan. Itu alam setan, alam dajjal itu kan alam yang luar biasa, yang sesungguhnya nggak mau lah kita masuk alam itu. Yang akan kita bicarakan adalah alam biometafisika yang leluhur kita, baik orang Sunda, orang Jawa, orang Batak, beragama apapun, itu pernah mengalaminya, masuk alam ini. Ini biasanya orang-orang pilihan, seorang Satrio Piningit yang memang pada dasarnya dimulai sejak leluhur ada di kawasan Nusantara zaman dahulu. Yang pertama adalah alam biometafisika. Yang pertama adalah alam manusia. Terlihat memiliki istri, memiliki suami, memiliki anak, memiliki keturunan, barangkali seperti itu. Memiliki kekayaan, itulah manusia. Ingin punya pangkat, punya jabatan, punya harta dan sebagainya, itulah manusia. Itu alam manusia, terlihat oleh mata. Tidak perlu dijelaskan, ini kan sudah tahu lah alam manusia ya manusia. Kemudian yang kedua yang akan kita bahas, ini alam jin. Banyak yang nge-WA ke saya, yang ke inbox ke Facebook, itu pun sama, menanyakan berbagai hal, macam-macam makhluk gaib. Ada yang bilang kalau pocong itu jenisnya apa, wewe gombel jenisnya apa, akan kita jelaskan. Itu sepengetahuan saya dan leluhur saya, kalau yang namanya jin itu di zaman Nabi besar Muhammad SAW, lahirnya ketika zaman Nabi besar Muhammad SAW, itu biasanya jinnya itu jin Islam, kemudian ada jin kafir, kemudian juga ada jin sampah. Jadi ada 3 jenis orang yang tidak mengerti, tidak pernah tahu karena harus masuk ke alam jin, harus bersahabat dengan jin, tidak bermusuhan. Yang dimaksud dengan jin kafir adalah jin yang memang di zaman lahirnya Nabi besar Muhammad SAW dia tidak mau masuk agama Islam, itu jin kafir. Sedangkan di zamannya Nabi sebelumnya ya masuk ke agamanya Nabi kita. Misalnya dia di zamannya Nabi Islam ya masuknya ke umatnya Nabi SAW. Yang tidak mau ya disebut jin kafir, sama. Yang mau ya ikut ke Nabi SAW. Namanya waktu itu mungkin Nasrani apa. Nah, seperti itu. Nah, kalau jin sampah sendiri saudaraku, ini golongannya tergantung daripada jinnya itu sendiri. Jin sampah itu bisa jin Islam yang dibuang dari kumpulannya,
bisa jin kafir yang dibuang dari kumpulannya karena dia melanggar aturan dari rajanya masing-masing. Nah, yang paling mudah saudaraku, kalau saudaraku sering semasa kecil tinggal di masjid lah, di tajuk atau di masjid, pasti merasakan pernah ada yang hal aneh gitu. Pernah mungkin teman digeser tidurnya gitu. Nah, itu oleh jin. Jin Islam biasanya itu di masjid. Ada tempat-tempat ibadah jin Islam. Nah, saudaraku, ketika seorang jin Islam melanggar ketentuan seperti berbohong terhadap jin, jin itu tidak boleh berbohong. Sesama jin tidak boleh berbohong, akan dibuang. Nah, kemudian juga melanggar yang lain, mencuri sama, tidak boleh. Lagi memperkosa, ini tidak boleh. Menggauli sesama jin yang bukan haknya, tetap sama, akan dibuang menjadi jin sampah namanya. Ada yang dibuang menjadi nyikunti, ada yang dibuang menjadi babi gombel, ada yang dibuang menjadi babi, menjadi monyet yang biasa orang nyupang gitu kan, itu termasuk jin sampah itu. Yang katanya bisa untuk nyupang itu kelasnya jin apa, itu jin sampah semua itu kelasnya ya. Kalau jin Islam nggak mau seperti itu jin sampah. Jin kafir pun nggak mau, itu jin sampah yang dibuang dari kumpulannya. Itu di penjara itu sampai nanti kiamat nanti, nggak bisa balik lagi ke teman-temannya. Dia terbuang, tidak punya kerajaan, tidak punya pergaulan, dia tersendiri. Kalau pocong ya tersendiri, grupnya dia pocong di desa leluhur ya leluhur, dia nggak bisa ke desa lain. Nggak ada yang namanya pocong pindah-pindah dari desa leluhur gitu ke Walarja atau kemana, ke Banjar, enggak. Kalau pocong ya di tempatnya masing-masing. Biasanya kalau pocong itu paling banyak saya lihat itu di pohon pisang. Nah, pohon pisang kalau malam-malam maghrib antara itu paling banyak pocong-pocong itu, di situ paling banyak ngobrol gitu kan, paling banyak. Nanti dia kadang-kadang suka nyalain orang gitu kan, nanti pulang di situ, memang rumahnya di situ, di dekat-dekat pohon pisang, kebanyakan tuh di situ, yang namanya pocong. Beda lagi dengan dengan nyikunti kebanyakan di pohon-pohon, di kelapa, di kawung gitu, di pinus. Kalau dia nggak ada kawung, di pinus biasanya seperti itu. Jarang di sungai-sungai, jarang. Kalau di sungai sini ada penghuninya, ada jinnya, jin sampah sama. Pinggir-pinggir jin sampah banyak, yang dibuang dari kumpulan itu banyak. Itu jin, itu kelasnya jin. Dan ketika saya berbicara dengan teman-teman sebangsa itu, mereka bercerita bahwa ketika hari Sabtu biasanya itu dipanggil oleh rajanya, dia nggak bisa ngomong. Hari Sabtu itu dari pagi, dari subuh sampai sore, sampai asar itu dia nggak bisa kemana-mana, nggak berhadapan dengan rajanya. Setiap jin itu ada tugas masing-masing, dari baik jin kafir maupun Islam ada tugas masing-masing. Hari Sabtu kalau bahasa kita mah meeting lah kalau di kantor, makanya hari Sabtu itu kebanyakan dukun, tukang pijit itu nggak bisa, karena dia menggunakan jin, walaupun dia merasa bukan jin, itu jin itu pasti. Itu bisa jin Islam, bisa jin kafir. Kalau jin sampah nggak mungkin. Kalau untuk pengobatan gitu, patah tulang apa, itu nggak mungkin yang namanya menggunakan jin sampah, itu nggak mungkin. Dia bisa jin Islam atau jin kafir, itulah kelasnya. Dan dia bisa berubah bentuk, bisa berubah wujud. Itu seorang jin, itu pun harus memenuhi syarat, harus minta izin dulu ke rajanya, berubah bentuk gitu. Bisa dari batu, dari meja, jadi ular tuh bisa. Yang namanya jin tuh banyak, bisa berubah bentuk, jadi pohon, bisa jadi apa aja, terserah dia, asal dia diizinkan oleh rajanya. Nah, yang paling mudah kalau saudaraku di masjid itu biasanya, masjid namanya apa masjidnya, atau tajuk namanya apa, masjidnya namanya apa. Misalnya Masjid Al-Hikmah, biasanya nama raja itu Jalan Al-Hikmah namanya. Tinggal saudaraku komunikasi di situ di masjid. Kalau bisa komunikasi, tinggal sebutkan aja namanya. Misalnya Assalamualaikum Jalan Al-Hikmah, ada jawaban nanti, Waalaikumsalam, di mana kau gitu. Biasanya itu kan lagi selesai sholat atau sholat biasa. Kadang-kadang nongkrong depan masjid, pinggir masjid ya. Kalau di Islam itu seperti itu. Ya aslinya ya nggak kayak manusia. Aslinya memang karena hidupnya beribu-ribu tahun yang lalu, berjuta-juta tahun yang lalu. Jadi ada yang sudah benar-benar tua, ada yang masih baru lahir, ada banyak sekali. Itu jin Islam. Jin kafir sama, jin sampah itu ya tergantung nanti ketika dihukumnya kemana dia. Oleh rajanya itu dihukumnya di pinggir kali misalnya, dihukumnya di pocong misalnya, kayak gombel kayak apa, itu
tergantung nanti rajanya kesalahan seperti apa. Yang saya tahu seperti itu. Dan sesungguhnya wajahnya itu nggak aslinya itu nggak seperti itu, nggak seperti pocong, nggak. Sama dengan kita, cuman besar, dia memang besar berbulu gitu, kurang lebih seperti itu. Itu kan remang-remang saya juga melihatnya, kan nggak yakin lah. Jangan dipercaya kalau bentuknya itu ya seperti itulah. Itu mereka pun bercerita bahwa saya dulu katanya hidup di bumi sama kayak saya gitu kan, ngobrol gitu kan, diundang gitu, kalau acara hajatan tuh diundang, acara apa tuh diundang, atau beliau itu sakit, teman-teman itu sakit, ada yang minta tolong ya kita obatin. Soal percaya nggak atau tidak kan urusan, anggap aja hiburan lah. Anggap aja hiburan kan di malam Jumat kan. Nah itu Bang Saji, dia hidup katanya waktu itu, hidup sama kayak kita, minum makan sama, punya jasad sama. Tapi ketika suatu saat dimusnahkan oleh alam kan, udah berubah bentuk, jadi nggak berbentuk ada jasadnya, enggak. Apakah itu korin walau alam bisawab. Beliau tidak menyampaikan apa-apa. Ketika jati dirinya sampai ke dalam, beliau hanya gede-gede begini, seperti mau menangis gitu kan. Katanya karena kaum saya, karena kaum jin itu dolim, merusak alam katanya. Bukan neraka, bukan karena dosa apa, bukan karena dolim katanya, merusak alam. Sama dengan bangsa kita manusia kan, menurut YouTube sebelumnya kan udah sampaikan kan, ya mudah-mudahan tidak terjadi lah 32 tahun ke depan kita masih umur panjang, tidak dimusnahkan oleh alam seperti bangsa jin. Kemudian juga ada bangsa setelah bangsa manusia, bangsa jin, adalah bangsa tin. Sebelum jin itu ada tin. Kalau tin itu ya paling tinggi berapa ya, 60 cm kurus, ada yang 25 cm, ada yang 15 cm, ada yang 10 cm tingginya. Itu bangsa tin. Beda alam dengan bangsa jin. Kalau bangsa jin mungkin di dimensi 2 gitu, bangsa tin di dimensi 3. Itu sudah mulai kalau makan itu harus hati-hati karena dia terbang kayak nol gravitasi. Itu bangsa tin itu. kecil gitu. Kalau bangsa tin itu tidak pernah jahil. Yang jahil kan jin sampah, yang jahil gitu, ngeliatin lagi naik motor gitu, ketawa gitu, terbang gitu kan kayak pocong. Itu jin sampah. Kalau jin sampah saya ngerjain orang, tapi tidak membunuh. Nah, kalau bangsa tin enggak. Kalau bangsa itu nggak pernah ngerjain orang karena berbeda alam, sulit katanya. Kalau saya mau masuk ke alam manusia, saya harus melewati dulu alam jin ya. Baru kalau manusia sulit ya untuk tembus itu. Ada sih 1-2 kan yang bisa tembus. Biasanya tuh raja atau ratunya tuh bisa tembus alam jin dulu, minta izin baru kalau manusia. Dan seperti itu saudaraku, itu di alam tin. Makanya kita jangan terkecoh ya kan. Nah, kemudian yang terakhir yang tidak mata kita itu adalah alamnya din. Alam din ya lebih tinggi din ya dibandingkan dengan kita. Itu ada yang 2 meter lebih lah, tapi kebanyakan kurus sih. Telinganya itu tidak kayak kita, jadi rata gitu. Itu bangsa din. Nah, bangsa din juga sama, bercerita seperti itu. Jadi kalau kita mau masuk ke alam din harus melewati dulu alam jin. Kalau kisahnya anak yang hilang gitu kan, dulu pernah yang hilang 3 orang kalau nggak salah ya, itu bukan dibawa oleh bangsa jin, bukan dibawa, asal dia masuk ke pagar pembatasnya di alamnya alam tin. Sulit, dia harus minta izin dulu ke jin baru bisa kembali itu anak. Ya mudah-mudahan sih bisa kembali atau sudah kembali barangkali ya. Itu nanti usianya sama, ketika ditemukan 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun atau 10 tahun misalnya, itu usianya itu sama. Ketika anak-anak itu hilang, walaupun 15 tahun misalnya, nanti muncul ke bumi itu ya seperti itu wajahnya. Itulah di alam biometafisika. Jadi ada perlawanan arah gaya gravitasi sama waktu yang jelas, kayak lorong waktu gitu. Itu sulit kalau saya menjelaskan gitu. Nah itu memang harus masuk ke alam itu, harus melewati alam jin. Malah mungkin kita bisa masuk ke alam tin kalau kita tidak bersahabat dengan jin. Bukan memerintahkan jin, beda. Bukan menaklukkan jin, beda. Kita harus masuk dulu ke alam jin. Jadi kalau misalnya
dari Cilacap mau ke Jakarta kan harus melewati Tasik sama Bandung lah, mungkin seperti itu gitu. Harus melewati dulu jalan itu kan. Nanti diantar sama Cing, diantar ya kayak model perkampungan gitu kan. Nah kalau ada yang pernah cerita ya suku Bunian gitu, itu jin, itu suku Bunian jin. Banyak sekali suku-suku yang yang terlihat, bahkan ada yang bisa menikah secara metafisika sesungguhnya, tetapi sesuatu hal yang tidak mungkin karena beda alam, sulit bagaimana dia berhubungan intim, sulit. Jadi kalimatnya kalau dinikahkan dengan jin itu hanya menikah antara korin, yang dinikah tuh korin sesungguhnya, bukan jasad. Gak ditidurin, enggak, korin. Kalau yang ditidurin bohong gitu, mana ada. Bangsa manusia bisa punya anak, ya anaknya anak korin, korin dengan korin, anaknya korin. Ya anaknya gaib gitu anaknya ya. Itu kan korin yang menikah. Makanya kalau kita nikah itu jangan cuma diniatkan, yang nikah itu cuma jasad aja. Dan karena kita sudah asyhadu alla ilaha illallah kan, disangkanya sah kan, itu harus betul-betul kita kembali lah. Apa yang nikah itu kan bukan jasad aja kan. Ada ruh nikah juga, korin nikah juga kan. Mestinya seperti yang gak nikah nur, biasanya itu yang gak nikah nur. Nur itu kan catatan, ada di YouTube sebelumnya. Nah saudaraku, itu baru 3 loh, baru 3 alam, alam jin, alam tin, alam din. Dan yang menghidupi pertama kali di bumi, katanya ini beliau yang bercerita itu din. Din dimusnahkan, kemudian tin dimusnahkan, kemudian jin dimusnahkan, kemudian manusia. Kita akan dimusnahkan, percaya atau tidak, akan dimusnahkan kita, suka atau tidak suka. Kalau kiamat masih lama, bertahun-tahun saya bersujud kepada Allah, bertahun-tahun lulur saya bersujud kepada Allah, puasa pun tetap. Kalau kiamat yang terakhir itu masih lama. Yang ada itu kita bangsa manusia akan dimusnahkan dan digantikan dengan manusia jenis baru seperti manusia. Kalau melihat ke surat Al-Waqiah ayat 21 kalau nggak salah. Seperti itu. Kemudian kita bersujud, akhirnya apa? Nah kayak kita sendiri, saya nggak mau, saya ngajarin, nggak pernah langsung Galuh tuh ngajarin, nggak pernah. Jadi cuma untuk keluarga saja yang mau dengar ya. Sama dengan pikiran kita, apakah jin bisa mempengaruhi pikiran manusia? Wih, sangat mudah itu. Jin, tin itu sangat mudah mempengaruhi manusia. Cuman kalau bangsa tin, dia harus minta jin dulu ke jin. Berarti perkampungan itu dulu baru bisa ke alam manusia, baru nanti mempengaruhi pikiran kita. Bisa. Karena dijelaskan pula kan, teleportasi itu yang pandai itu kan bangsa jin. Telepati itu paling pintar, dia masuk ke pikiran kita kan. Makanya disarankan ya zaman itu banyak-banyaklah kita mengingat Allah, berzikir kepada Allah tanpa henti. Kalimatnya kan seperti itu lah. Itu alam itu 3, jarang orang yang bisa masuk ke alam din, alam tin. Nggak pernah saya lihat, nggak pernah. Baru alam jin yang bisa masuk. Harus terlatih dari kecil lah, itu harus terlatih kan. Jadi kita bersahabat dengan makhluk gaib itu bukan memerintahkan gaib, bukan menaklukkan dengan ayat-ayat apa dengan ilmu, enggak. Kalau sudah Galuh itu bersahabat, kalimatnya itu kan saling mendoakan lah, kalimat seperti itu ya. Itu mah harus pribadi lah. Nah itu kan bisa untuk kita mencapai sesuatu kan, minta tolong kayak untuk apa, mencari kekayaan, mencari pangkat dan derajat. Secara lahiriah nggak bisa. Kalau orang misalnya mau naik pangkat, kita minta tolong ke jin itu yang terbang masuk ke pimpinannya. Misalnya sekarang kalau di kepolisian misalnya kan pangkatnya masih letnan gitu, pengen jadi mayor naik, ya kan harus masuk dulu siapa yang menaikkan pangkat kan, atasannya. Kalau jin itu akan masuk ke pikirannya atasannya, tahu-tahunya naik pangkat aja secara cepat kan, seperti itu. Kalau bersahabat dengan alam gaib itu baru 3 alam. Nah kalau alam korin itu kayak manusia, leluhur kita tuh korin yang sudah meninggal, yang hidup pun ada. Kayak saya sendiri kan Maula Indah Rahman gitu kan, korinnya ada, yang sudah meninggal pun ada. Kalau korin itu kan sama kayak jin, nanti akan dimusnahkan, akan meninggal mungkin barangkali nanti di akhir zaman 490 sekian tahun lagi kiamat nanti. Jadi hidup sesungguhnya korin. Kalau orang karena saya dididik oleh keluarga itu Muhammadiyah kan. Kemudian ibu saya yang paling banyak kan keluarga itu ulama, jadi
kalau berbicara itu mereka juga bingung gitu, apa sih ini gitu. Kalau udah dijelaskan kan di ayat-ayat Al-Quran kan ada jelaskan baru mengerti kan, tidak semudah itu saudaraku. Nah, alam korin apalagi ini kebanyakan alam korin itu kayak saya misalnya sudah meninggal ya dikuburkan di Cihideng gitu, korinnya itu di Cihideng di kuburan. Kalau ngelihat ke alam itu rumahnya itu seperti BTN, sama pintunya sama, yang membedakan pakaian aja. Muda-muda misalnya saya meninggalnya misalnya gitu, saya meninggalnya udah tua gitu, nanti ketika korinnya itu sama masih muda 22 tahun 33 tahun. Kalau di kuburan itu ketemu itu ya itu korin. Kalau di kuburan ketemu apa yang aneh-aneh gitu, wah itu mah bukan korin, itu mah situ aja yang penakut. itu itu korin loh saudaraku. Makanya kalau ke kuburan, orang-orang Sunda Galuh tidak berani pakai sandal, tidak berani bakar-bakar di kuburan, dibersihkan, dibakar tuh nggak berani. Kenapa? Karena itu udah rumahnya korin, kayak rumah-rumah BTN gitu. Kalau di Jakarta kayak di perumahan elit gitu kan, seperti itulah, seperti BTN lah gitu kan. Perumahan itu sama, pintunya sama, semua sama, pagarnya sama. Yang membedakan itu kan lama, terus pakaiannya kan ketika hidup biasanya pakaiannya, kalau yang dicintainya warnanya kayak gini gitu apa, nah kayak kaos begini gitu, pakai sarung ya pakai sarung ya. Kalau dia pakai sarung, pakai kupluk gitu, begitu biasa. Apa yang dia sukai dia pakai. Itu korin. Itu kebanyakan di apa, di kuburan. Kalau dia meninggalnya tabrakan, ya itu di lokasi tabrakan ada satu korin biasanya nunggu di situ. Makanya kalau disempurnakan, kalau meninggalnya tabrakan atau di laut di mana, terus disempurnakan supaya dia ngumpul di Patileman atau di kuburan, itulah korin. Adalah manusia, adalah jin, alam jin, alam korin harus bisa masuk kalau sudah ya saudaraku, supaya kita tidak terkecoh kan, ada yang kesurupan lah segala macam kan ya. Itu kan yang kesurupan begitu kan secara ilmiah juga bisa bisa dibaca kan. Tapi ketika itu apa yang masuknya makhluk yang gaib kan repot juga kan, dibacain apa malah ketawa-ketawa gitu kan, repot nanti urusannya. Nah yang kemudian juga ada yang disebut dengan alam semesta. Itu termasuk tumbuhan, hewan-hewan air, awan, badai, itu termasuk alam semesta. Jadi alam biometafisika salah satu penyakit itu harus masuk ke situ, ke beberapa alam. Ya mungkin yang terakhir alam malaikat ya, yang bisa masuk ke situ ya barangkali hanya para nabi dan rasul. Saya aja nggak sanggup untuk masuk ke situ, mendengarkan masuk ya, melihatnya aja mungkin nggak kuat ya, takut ya. Kalau malaikat, nah itu saudaraku. Jadi kalau saudaraku dapat bisikan dalam hati itu, cek dulu bisikannya apa itu bangsa jin apa korin kan. Yang bisikan yang benar yang baik itu merintahkan kalau jangan sholat terlambat, puasalah Senin dan Kamis, belajarlah yang baik kan. Seperti itu perintahnya, seperti itu namanya korin itu. Korin atau mungkin bangsa malaikat yang bisa seperti itu. Kemudian jangan menyakiti orang lain, bisikan itu seperti itu yang benar itu. Kalau bisikannya harus ke Cirebon, harus ziarah, wah itu mah gak benar, itu biasa aja tuh jadi kafir itu, seperti itu. Harus dicek dulu semuanya itu. Nah saudaraku, benar-benar bermanfaat buat apa teman-teman semuanya yang ingin masuk ke alam metafisika minimalkan atau alam gaib. Hati-hatilah, waspada supaya tidak terlalu terbuai gitu, seperti itu. Nah saudaraku, terima kasih sudah subscribe. Mudah-mudahan saudaraku semuanya selalu sehat, selalu ceria. Sekalipun badai ekonomi siap menghadang kita, ya kita harus tempur lah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.